warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Fattahul Alim. Bismillahi ya Fattahul Azim. Toha Rasulil Karim, Toha Rasulil Yatim. Alhamdulillahi binuri tasafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadiqul wa'dil amin khatamil anbiya'i wal mursalin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil awwalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salli 'ala Muhammadin fil akhirin wa salli 'ala Muhammadin fil mursalin wa salli 'ala Muhammadin mala'il a'la ila yaumiddin. Yahdikumullah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya yang sangat kami harapkan doa dan restunya. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga, putra putri serta keturunan beliau. Disatukan di berjamaah beliau dan digabungkan ruh rasa kita dengan ruhul kudus beliau di dalam perjuangan, di alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan rasa mari kita gunakan sesuai fungsinya. Rasa kita merasakan berian kasih sayang Allah, roh kita menyaksikan tidak ada yang memberi kehidupan ini kecuali hanya Allah. Roh kita menyaksikan tidak ada yang menggerakkan jantung, tarikan hembusan nafas, tidak ada yang memberikan kehidupan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah rohnya ini berfungsi, hidup menyaksikan dengan keagungan Allah, rasanya merasakan berian kasih sayang Allah, baru akan termasuk betul-betul bersyukur tasabbur. Bersyukur adalah ruh dan rasa kita, dan yang kedua kita ikrarkan bersama di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang ketiga itu diwujudkan dalam kelakuannya. Wujudnya adalah semakin syukur berarti semakin taat, semakin takwa, semakin patuh, semakin peduli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli dalam bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar hanya meningkatkan redaksi turunnya salawat dan salam. Apa itu salawat dan salam? Semua sudah disampaikan di dalam sabda Rasulullah dan juga diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Salawat itu adalah artinya kesejahteraan hidup. Sejahtera hati itu tertuang dalam qalbun salim. Qalbun salim itu karena hatinya tenang. Tenang itu mampu diperoleh. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dengan sholat mengingat Allah, baca Quran mengingat Allah, dengan zikir memanggil mengingat Allah, dengan langkah kita menyaksikan ke depan ke belakang kanan kiri mengingat Allah, semuanya susah diguna fis samawati wa ma fil ardh. Seluruhnya bertasbih mengumandangkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan membawa tuntunan yang agung, tuntunan yang mulia, tuntunan yang besar, yaitu dinul Islam. Salawat ini adalah kesejahteraan batin. Sudahkah kita ini sejahtera? Kalau di dalam dada kita masih ada iri dengki, masih ada kesombongan, masih ada buruk sangka, masih ada kebencian, masih ada sifat-sifat yang tidak terpuji, berarti belum sejahtera. Perjuangan masih panjang untuk mensejahterakan batin, sehingga yang ada di dalam kita adalah Rahman Rahim, kasih sayang Allah. Yang ada dalam hati ini adalah asma Allah. Yang ada dalam hati ini adalah rasanya Rasulullah. Yang ada dalam diri kita ini adalah betul-betul frekuensinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh wali babu, seluruh soleh di alam ini, semuanya, seluruh nabi dan rasul frekuensinya menyatu di dalam satelit besar kehidupan ruhul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan adalah kadarnya, tingkatannya. Semua tersentral di situ, yaitu rasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin rasa manusia ini mampu menghadirkan rasa Rasulullah kalau kuota batinnya sudah penuh dengan rasa iri, penuh dengan rasa dengki, diisi dengan rasa gelo, diisi dengan rasa marah, diisi rasa kecewa, resah, gelisah,
segala rasa, segala sifat, segala karakter yang tidak dimiliki oleh Allah. Kita teliti setiap saat dalam hati kita. Ada kebencian, mohon kepada Allah agar kebencian ini sirna. Masih ada kesombongan, mohon kepada Allah, dan kita berikhtiar, berusaha agar kesombongan ini sirna, iri sirna, buruk sangka sirna, sehingga hatinya adalah tenang, membentuk qalbun salim. Qalbun itu hati, salim itu selamat. Amin Allahumma amin. Al-Ka'bah itu Baitullah, Ka'bah itu rumahnya Allah. Ka'bah secara zahir itu di Mekah, Ka'bah secara batin Al-Ka'bah itu Baitullah mendikan Rasulullah. Bihaqi Baitullah qalbun mu'min, bihaqi Baitullah qalbun salim, itu sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ka'bah itu rumahnya Allah, yang sebenarnya Ka'bah itu adalah hati orang mukmin, yang sebenarnya Ka'bah itu adalah hati yang selamat dari segala karakter-karakter yang tidak baik dalam dirinya. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang berhati baik, berqalbun salim. Amin Allahumma amin. Subhanallah, kalau qalbnya salim, kalau dalam hatinya selamat, sudah jauh dari iri dengki, jauh dari kesombongan, jauh daripada perbuatan yang menyakiti orang lain, baru salam. Apa salam? Keselamatan. Salawat salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW, kesejahteraan hidup, keselamatan hidup, keselamatan dari batin baru akan kita persembahkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW. Bukan ucapannya, bukan hanya ucapan Pak. Ucapan ini teorinya untuk membangkitkan semangat berjuang. Selawat salam ini butuh diperjuangkan. Selawat salam kita ini butuh dirintis. Selawat salam ini butuh dikaryakan. Dalam konteks hablullah, inna akramakum indallahi atqakum tauhid, betul-betul bertauhidkan Allah, betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hablullah nas, amal yang paling disukai, dicintai bagi Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang membawa manfaat bagi orang lain. Amin Allahumma amin. Sudahkah kehidupan kita ini ada manfaatnya? Tapi tidak boleh merasa manfaat, merasa berjasa tidak boleh. Tetapi harus kita perjuangkan Pak Bu. Harus kita cari celahnya, kesempatannya, agar hidup kita membawa manfaat bagi kita, manfaat bagi orang lain. Seorang suami manfaat untuk istrinya, seorang tua manfaat untuk anak-anaknya, sebagai seorang anak manfaat untuk orang tuanya, untuk masyarakatnya, untuk bangsa dan negara. Dan level kemanfaatan itu Pak Bu, yang paling tinggi adalah tentang iman dan takwa, tentang perjuangan baginda Rasul Muhammad SAW. Minabulumati ilan. Ada orang yang kelaparan, kita kasih makan, itu manfaat. Ada orang yang betul-betul gelap jalannya, kita kasih senter, kita kasih cahaya, manfaat. Ada orang kehujanan, kemudian kita kasih naungan, itu juga manfaat. Tapi yang paling tinggi, ada orang yang gelap dalam hidupnya, kita beri menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti menyambungkan hidup di dalam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bahkan mendikani guru kita Bapak Kiai Joko Desa, mendikani yang Syekh Maulana Kang Gusti, yang Haji Muhammad Al-Ghazali, seorang
membangun budi pekerti. Amin Allahumma. Semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya ada level kewalian yang pernah disampaikan beliau, wali pembangun budi pekerti. Inti dari Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW. Detik saat ini kita masih di perut lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Inti kerasulan beliau itu apa Pak? Sesungguhnya beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidak diutus aku kecuali untuk menata akhlak manusia. Akhlak manusia yang sudah semakin hancur, akhlak manusia yang sudah semakin carut marut menjadi zaman jahiliyah. Beliau hadir memberikan pencerahan. Beliau ini adalah betul-betul sinar yang memberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minatul mati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, membangun kembali budi pekerti manusia, menghidupkan kembali Ruh Kudus, menghidupkan kembali akhlak manusia agar kembali berakhlakul karimah. Itu adalah tugas dari beliau, itu adalah visi misi dari Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke kita Pak, sudahkah betul-betul kita yang mengaku sebagai umatnya ini mengerti, mengetahui dan mau mengikuti tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW? Di depan sudah diterangkan dengan jelas oleh beliau Nanda Sabihi Al-Jazuli tentang empat karakter yang harus kita ikuti bersama-sama. Agar betul-betul kita layak tidak hanya mengaku sebagai umatnya, tapi diakui oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Manusia di akhir zaman itu lupa bahwa seluruh amalnya itu dicatat oleh Allah. Setiap pribadi manusia disampaikan oleh Rasul, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Segala manusia, semua manusia itu terlahir dalam fitrahnya, dalam kesuciannya. Manusia dibekali oleh dua malaikat yang seringkali Pak kita ini lupa di zaman akhir ini. Ada malaikat yang mencatat amal kebaikan namanya malaikat Raqib, dan ada malaikat yang tugasnya mencatat keburukan kebatilan malaikat Atid. Apakah masih ada Raqib dan Atid di pundak kita? Selama kita masih dihidupkan, itu masih ada dengan setia mencatat semua amal-amal kita. Ini yang seringkali dilupakan manusia di akhir zaman, sehingga dia melakukan sesuatu, dia lupa bahwa akan dicatat oleh Allah lewat malaikatnya, akan disuguhkan, diputarkan kembali tatkala sakaratul maut, tatkala ruh ini akan lepas, akan dihadirkan kembali putaran film keburukan dan kebaikan yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan, perbuatan buruk akan menghasilkan keburukan. Alhamdulillah. Selalu dimuliakan Allah, apalagi tahun ini tahun 2025 adalah zaman akhir hadirnya hukum karamah, hukum karma manusia, hukum tabur tuai manusia. Tatkala kita tanam kebaikan, tidak usah nunggu besok mati. Hari ini juga, detik saat itu juga begitu cepat ini, karena zaman akhir Allah hadirkan. Menanam kebaikan akan tumbuh menjadi kebaikan dalam hidup, menanam keburukan akan dihadirkan keburukan dalam hidup kita. Namanya hukum karma. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau sudah berlanjut dalam keburukan, mari bertaubat dan nasuha.
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kebaikan-kebaikan yang telah kita torehkan agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, buahnya untuk keluarga, untuk keturunan, agar termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman akhir sudah datang, hadir tinggal tulisan dan juga tinggal suaranya. Banyak memberikan hadir tetapi tidak menghadirkan akhlak Rasulullah. Tujuan dari hadir itu adalah menghadirkan. Hadir itu artinya hadir. Apa yang dihadirkan bukan sosoknya Rasulullah, melainkan di hadapan soal di atas soal, bukan. Oh, ada Rasulullah hadir, dia itu duduk di atas soal itu, bukan. Yang hadir itu adalah akhlaknya. Tim hadir itu menghadirkan akhlak Rasul, menghadirkan ruh jihad Rasul, menghadirkan ruh Rasulullah. Apa ruh Rasulullah? Rasa takut hanya kepada Allah, rasa butuh hanya kepada Allah, rasa malu hanya kepada Allah, rasa cinta dan rasa rindu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa itu Pak Bu, itu akan bertumbuh dalam hati manusia dan dijaga betul-betul satu iman menjaganya itu di dalam surat 5 waktu. Ada Isya, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib. Itu menjaga rasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Isya memelihara rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat subuh memelihara rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat zuhur memelihara rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat asar memelihara rasa cinta kita kepada Allah, dan maghrib adalah rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tulus ikhlas menjalankan sholat 5 waktu karena Allah, kelima rasa ini akan memancar dalam kehidupan kita, akan memberkahi di dalam rasa kita. Barakallah akan hadir sehingga rasa itu tetap mampu kita rasakan dalam kehidupan ini. Langkah kita akan terbimbing, akhirnya dibimbing oleh syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah. Batinnya akan terbimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman bencana tauhid terjadi, Pak. Bukan hanya gunung meletus, bukan hanya tsunami, bukan hanya gempa bumi, tetapi musibah dalam bertauhid sudah terjadi. Di saat doa-doa dikabulkan oleh Allah, dia merasa sombong. Doanya dikabulkan, dia merasa dekat dengan Allah. Diceritakan salah sini mengambil satu opini bahwa dia itu orang yang dekat dengan Allah. Hati-hati, kalau doa itu tidak ada hubungan untuk perjuangan Rasul, tidak ada hubungan untuk ridho Allah, maka doa yang dikabulkan itu adalah istihzar, pengelubuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang yang disayang Allah kalau doanya tidak menjalur kepada perjuangan Rasul, kepada ridho Allah, akan ditolak, tidak dikabulkan oleh Allah. Sama seperti anak-anak kita yang sedang panas, yang sedang flu, yang sedang pilek, minta es krim. Orang tua yang betul-betul sayang tidak akan memberikan es krim kepada anaknya yang sedang panas, tetapi yang tidak sayang justru dia akan memberi. Na'udzubillah min dzalik. Selalu seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kembali kepada akhlakul karimah, kembali kepada kemanfaatan. Apa tuh? Kita kembali bedanya tauhid dengan tidak tauhid di situ. Orang yang bertauhid ini betul-betul hidupnya adalah hakikat, hidupnya adalah hakiki. Dengan ini apa yang harus saya perjuangkan,
aku akan membantu menata karpet seandainya. Apakah pikiranku membantu perjuangan Rasulullah? Apakah harta bendaku? Apakah ilmuku? Apakah jiwa ragaku membawa manfaat untuk perjuangan Rasulullah? Bukannya dengan syariat itu adalah dia berjuang, dia akan menuntut hasil. Dengan aku ini aku dapat apa? Yang lainnya dalam urusan materi, naudzubillah min dzalik. Tetapi betul-betul orang yang ikhlas akan menggali diri. Jangan begitu, apa yang harus aku manfaatkan? Oh, ada sayur kunjung, kunjung akan aku bawa manfaat. Oh, ada yang bisa dibawa manfaat, telok ini dibawa manfaat. Dia menggali dan menggali agar langkah kita berbuah kemanfaatan. Bukan tatkala ada perjuangan dia lari tunggang langgang sembunyi. Namun inilah yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Betul-betul berjuang di jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Betul-betul menyongsong apa yang dikatakan menyongsong, betul-betul menerima apa perjuangan Rasul itu. Tidak hanya ucapannya saja di makhlukiyah, tidak hanya hadirnya saja, tetapi diwujudkan. Bagaimana istriku kenal zikir, bagaimana anak-anakku kenal zikir, bagaimana kedua orang tuaku ini kenal zikir, bagaimana mertuaku kenal zikir, bagaimana mertuaku tetanggaku kenal zikir, bagaimana kawan-kawanku yang mengenal tentang zikir. Maka upaya kita akan dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalun soleh. Tetapi tatkala kita berpangku tangan, Pak, hidup kita berpangku tangan, tidak pernah berpikir kepada orang lain bagaimana kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan disibukkan sabda Rasul, disibukkan dengan urusan dunia yang semakin menghibur dan tidak pernah selesai. Bangun tidur akan menghadapi masalah yang sama, bahkan lebih rumit dari yang kemarin. Dibangunkan kembali, tidur lagi, dibangunkan kembali dan tidur lagi, akan menerima satu masalah yang menghibur sehingga waktunya habis mengurusi duniawinya. Inilah perbedaan manusia, yang satu sadar tentang perjuangan Rasulullah, yang kedua banyak yang tidak sadar bahwa hidup itu adalah perjuangan, sehingga memaknai dia dihidupkan Allah itu mencari harta benda, mencari kesenangan, mencari kepuasan dari nafsunya, tanpa dia peduli bahwa kendaraan perang Rasulullah Muhammad SAW sudah ditabuh sekian abad yang lalu. Rasulullah dan para sahabatnya berjuang terhati demi berkibar bendera keislaman. Sanggupkah kita meneruskan cahaya keislaman di akhir zaman ini? Maka layak kenapa Rasulullah bersabda bahwa di situ ada satu telaga, dianalogikan telaga. Rasul itu punya telaga di surga Allah yang disiapkan. Bertanya para sahabat, ini untuk siapa ya Rasulullah? Ini adalah ikhwani, untuk ikhwanku, untuk kawan-kawanku. Ya Rasulullah, bukankah kami semua ini kawanmu? Kalian semua adalah sahabatku. Siapakah kawanmu ya Rasulullah sehingga begitu mendapatkan derajat yang tinggi ya Rasulullah? Mereka adalah yang hidup jauh dari era kehidupanku, tidak pernah mendengarkan suaraku, tidak pernah melihat sosokku, tidak pernah melihat diriku, tapi dia meyakiniku, dia berjuang dalam perjuanganku. Itulah ikhwani yang akan dipersiapkan telaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan ikhwan yang disabdakan Rasulullah di zaman akhir tetap teguh setia berjuang di jalannya Rasulullah, membawa kemanfaatan menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wa sallam.
untuk mengingat Allah. Sebab modalnya adalah di situ. Orang itu bisa sabar sebab hatinya terpaut dengan Sang Maha Sabar. Orang itu bisa ikhlas sebab hatinya tersambung dengan frekuensi ikhlasnya Allah dan Rasulnya. Tersambung itu dengan berzikir, tidak hanya diucapkan tetapi betul-betul dirasakan. Bagaimana pagi kita ada asma Allah, di siang hari tetap ada asma Allah, di sore hari tetap ada asma Allah, di malam hari tetap ada asma Allah di dalam hati kita. Kemanapun dimanapun selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Al-Rasul semakin mengangkat Rasul berzikir Pakku. Zikirnya Rasulullah itu 24 jam, ibarat emas 24 karat senantiasa 24 jam bagi Rasulullah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman akhir ini aneh. Jangankan kegiatan-kegiatan yang berbungkus duniawi, kegiatan yang berbungkus ukhrawi saja tidak mampu mengingatkan dirinya kepada Allah. Dia sholat, angannya hatinya entah kemana, tidak mengingat kepada Allah. Dia baca Quran yang dibaca ayat-ayat suci kalam Allah, tapi hati rasa akalnya entah kemana, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berzikir istighosah tapi hatinya tidak mengingat Allah. Maka mari antara yang kita ucapkan, yang kita rasakan, dan yang kita jalankan betul-betul sama. Yang diucapkan asma Allah, yang berdoa dalam hati itu juga nurnya Allah. Yang kita pancarkan dalam langkah kita adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang terbiasa dalam akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sungguh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah hadirkan sosok seorang nabi yang bernama Nabi Khidir. Itu adalah nabi yang meneruskan alam zikir, menjaga alam zikir, sehingga Nabi Khidir dikaitkan menjaga samudra, bukan samudra dunia tapi samudra zikrullah. Nabi Khidir dihadirkan adalah untuk memberi pelajaran berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul melahirkan Jibril alaihissalam sebagai penghulu malaikat. Kemudian melahirkan lagi namanya Allah, betul-betul Nabi Khidir. Itu beda daripada jasadnya, tetapi itu adalah Nabi Khidir adalah Jibril itu sendiri. Di planet lain menjadi Asfiyail, menjadi Amto Alfiyail, menjadi Nuriyail, menjadi Tawhiyail. Semua itu adalah Jibril alaihissalam, sejahtera daripada zikir kepada Allah. Orang yang berzikir maka dia akan bergabung di alam khidir, menghadirkan alam hadir, menghadirkan apa yang dihadirkan apa? Hatinya selalu teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya betul perjuangan bapak-bapak ibu rahimahullah. Kita butuh bangun di tengah malam, di sepertiga malam untuk belajar. Sudah jarang sekali orang linger itu kemudian sholat. Yang banyak orang linger itu nanti adalah ngopi, linger, buka HP, tidur lagi tanpa mengenal sholat malam. Na'udzubillah. Maka mari ajaran dari guru kita, mandi malam, sholat malam, qiyamul lail kita tegakkan dalam diri kita, kita programkan dalam kehidupan kita, sehingga batin ini senantiasa terisi, sehingga kita punya kekuatan Pak Bu untuk kemana kekuatan untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
Bohir menceritakan sejarah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedangkan Burdatul Manaqib yang akan kita baca ini lantunan perasaan batin Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan sejarah hidupnya yang ditulis di sini, tapi lantunan suara batinnya Syekh Abdul Qadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapan-ungkapan suci Syekh Abdul Qadir kepada Allah dan Rasulullah. Semoga dengan Burdatul Manaqib Allah memberkahi